salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam semua, selamat bergabung di webinar mingguan Komunitas Cinta Budaya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Citranala. Malam ini sebagai moderator menggantikan Pak Wiro Alexius. Beliau berhalangan hadir malam ini. Mari kita mulai diskusi tentang Sabdo Dadi, konsep kekuatan kata-kata yang membentuk realitas. Apa itu Sabdo Dadi menurut spiritual Nusantara dan sudut pandang para peneliti Barat? Lalu bagaimana siklus atau proses terjadinya Sabdo Dadi itu? Bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan? Mari kita eksplorasi bersama. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Romo Tony, silahkan. Ya, oke. Terima kasih Citranala sudah menggantikan Pak Wiro. Salam budaya, rahayu buat semuanya ya. Jadi istilah Sabdo Dadi itu punya akar yang sangat tua. Dalam tradisi Jawa itu baik dalam ranah spiritual, sastra maupun sejarah politik ya, politik zaman dulu itu sebetulnya makna dasarnya sabdo itu adalah ucapan ya. Jadi ucapan, sabdo itu ucapan, kemudian dadi itu terwujud ya sebetulnya artinya. Nah sehingga sabdo dadi berarti ucapan yang langsung menjadi kenyataan. Tetapi pengertian-pengertian ini juga bergeser pada ramalan. Jadi kemungkinan juga tidak langsung kenyataan, tidak instan ya, kayak misalnya ramalan Jayabaya dan sebagainya itu tidak instan. Pada beberapa abad kemudian baru kejadian, tapi itu sudah dianggap sebagai sabdo dadi. Ya. Dalam kosmologi Jawa ya, kata atau titah seorang tokoh yang sudah mencapai tingkat tertentu dianggap juga memiliki kekuatan yang performatif, mirip dengan konsep apa ya, jadilah terang gitu ya dalam satu kitab suci misalnya. Asal usul dalam tradisi Jawa kuno ya, itu kita bisa nemukan di teks-teks Jawa kuno, terutama di Kakawin ya, ucapan seorang raja atau resi ya, yang digambarkan berdaya sakti lah. Nah, kata-katanya tidak memiliki hanya simbolik saja, tetapi benar-benar membentuk realitas. Ada suatu bukti. Ya. Nah, ajaran ini sebetulnya selaras dengan mantra. Hampir sama konsepnya dengan mantra. Ucapan yang jika diucapkan dengan kesucian batin akan menjadi jadi, dadi. Ya. Nah, penggunaan dalam sejarah yang kita lihat ya, sejarah kerajaan Jawa itu dari zaman Majapahit ada, dari Mataram Islam ada, terutama yang merupakan legitimasi kekuasaan raja itu sering dinyatakan dengan sabdo ya. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan atau kalifatullah lah ya. Sehingga titah raja itu seperti hukum. Misalnya dalam babat ketika raja mengucapkan sesuatu, entah itu janji, entah itu titah, atau bahkan kutukan, itu masyarakat percaya. Hal itu akan benar-benar terjadi. Banyak nanti contoh-contoh ya yang ada di dalam babat atau serat yang mungkin nanti saya utarakan juga, dan ada pula yang disebut serat jangka Jayabaya. Yang ini sebetulnya masih polemik ya. Jayabaya itu sebetulnya juga tidak diketahui meninggalkan tulisan-tulisan ramalan. Tetapi entah bagaimana ada satu buku yang dianggap itu adalah jangka Jayabaya ya. Nah, itu nanti kita jelasin di belakang ya. Kemudian Sabdo Dadi ini juga memiliki makna filosofis. Walaupun sebetulnya juga ucapan magis ya, tapi juga merupakan peringatan moral ya. Siapa yang sudah punya kedudukan tinggi ya, seperti raja, resi, leluhur,
guru kita ya, itu mau nggak mau harus hati-hati dalam berbicara. Karena ucapannya bisa membentuk nasib orang lain. Ini kalau misalnya itu semacam kutukan ya. Nah, ada juga yang sabdo dadi itu, kowe engko sukses gitu. Itu ada ya. Jadi ada positif, ada yang negatif. Jadi kalau kita simpulkan ya istilah sabdo dadi itu dikenal sejak Jawa kuno ya. Setidaknya itu abad 12 ke bawah juga sudah ada, berkembang kuat, apalagi di era Mataram Islam, dan juga tetap hidup sampai sekarang. Konsep spiritual, moral, dan politik tentang kekuatan ucapan ini justru malah orang-orang Gen Z ya sebetulnya itu mengangkat betul-betul ini sesuatu yang bisa dipegang gitu. Jadi kalau dulu Jangkat Jayabaya itu ada bagian yang disebut Sabdo Pamoso ya, berbeda dengan istilah Sabdo Dadi. Ya. Ini sebetulnya teks yang ditemukan di kitab Musarar atau Asrar ya. Jadi ini tadi saya bilang Joyoboyo itu hanya menerjemahkan apa lupa saya Mahabharata kalau nggak salah. Selain itu tidak ada tulisan-tulisan Joyoboyo lagi. Ramalan-ramalan yang ada sekarang ini justru itulah dalam kitab Musarar. Musarar atau Asrar ya itu. Itu sebetulnya. Nah, banyak sekali penulis-penulis dan peneliti karya-karya tulis kuno itu yang menyatakan begitu. Joyoboyo tidak meramalkan ada macam-macam Jongko Joyoboyo itu sebetulnya dari kitab Musrarar. Saya lupa itu yang nulis siapa saya lupa. Jadi versinya ya versinya lebih banyak ke ramalan jangka panjang yang jauh gitu. Jadi tidak njur kedaden, nah itu istilahnya gitu. Langsung terwujud, nah tidak. Tapi dia merupakan satu ramalan yang sifatnya membutuhkan jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian kita mencoba untuk masuk di sastra Jindra. Proses terjadinya dadi atau terwujud ini dalam sastra Jindra atau kita ya dalam hal webinar ini kita coba untuk mengambil dua sudut pandang. Sudut pandang tradisi Jawa ya, dan juga sudut pandang penelitian modern. Psikologi, linguistik, ya, fisika kognitif ya, dari barat. Kalau dari Jawa, tradisi ini hanya terbagi oleh dua, yaitu kekuatan ilahiyah dan energi semesta. Nah, ini perlu kita camkan karena di dalam sastra Jindra itu ada latihan meditasi, latihan samadhi ya. Jadi dalam spiritual itu konsep sabdo dadinya atau ucapan yang menjadi kenyataan itu dipahami melalui dua jalur. Yang satu kekuatan keilahian. Jadi ucapan seorang yang sudah manunggal dengan sangkan paraning dumadi. Dia sudah betul-betul menghayati jati dirinya. Dia selalu melakukan meditasi, menyatu dirinya ini dengan cahaya Tuhan. Ya. Nah, jadi disitulah sebetulnya cahaya Tuhan, saya sayang tidak ada gambarnya, cahaya Tuhan yang merupakan semacam berkas sinar dari ubun-ubun ke atas itu ya, itu merupakan saluran firman ilahi. Nah, disitulah sebetulnya sabda itu selaras dengan kehendak Tuhan sebetulnya. Jadi manusia itu adalah perantara saja. Di mana-mana adanya buah, adanya apa yang kita nikmati, semua tidak langsung tuk dikasih sama Tuhan, jatuh di depan meja kita. Selalu melalui tanaman, melalui pohon. Jadi kita pun juga merupakan perantara Tuhan. Maka
sabdo tadi yang yang masuk di dalam pemikiran manusia itu orang-orang yang sakti itu tadi, orang-orang yang sudah suci manunggal itu sebetulnya adalah kehendak Tuhan. Makanya otomatis juga jadi atau terjadi, terwujud. Raja-raja itu merupakan seorang yang memiliki kekuatan spiritual tinggi gitu. Jadi dia juga jadwalnya aja pasti ada semedinya setiap hari itu berapa jam ada. Sehingga kalau dia melakukan satu sabdo itu sering disebut sabdo Pandito Ratu. Nah, itu pertama kalau itu sifatnya perintah tidak akan bisa dibantah. Tidak ada yang berani bantah. Kalau itu sifatnya semacam kutukan misalnya, itu biasanya langsung terjadi. Kalau itu misalnya merupakan satu ramalan, itu biasanya berapa tahun kemudian terjadi. Seperti nanti ada contohnya, seperti Sinun Hamardika PB12 itu sudah menyatakan keraton iki pusate kebudayaan. Titah itu ucapan politis yang untuk nantinya. Nah sekarang terbukti memang keraton itu merupakan satu pusat budaya. Nah ini tadi adalah kekuatan ilahiyah. Yang kedua adalah kekuatan spiritual atau adanya energi semesta. Sebetulnya nggak beda jauh. Ya. Kalau yang tadi sifatnya transendental, ya, nah, dalam laku Jawa itu juga ucapannya sendiri itu sudah punya getaran, punya vibrasi. Dan vibrasi ini ada penyatuannya dengan vibrasi jagat. Jadi ada saling memengaruhi. Ini kalau kita tinjau dari energi semesta atau spiritual ya. Kata yang diucapkan dengan kesadaran penuh ya, rasa jati. Mindful. Kalau kita dengan rasa penuh, maka di situ terjadi penyatuan antara energi semesta atau daya perana atau daya hidup itu ada nebeng di getaran kata, getaran ucapan. Nah, biasanya kalau yang energi semesta ini kita nyebut kita tidak berbeban, kita tidak memiliki ego sama sekali, bahkan seperti kita tuh enteng aja ngomongnya. Misalnya, sesok gue tiba. Saya pernah, karena saya udah nggak emosi, tenang gini, saya ucapin hati-hati kamu besok jatuh. Nah, ternyata terbukti 2 hari kemudian jatuh. Itu. Kita enteng karena ini getaran energi semesta. Kalau yang tadi ilahiyah itu sering kadang-kadang juga dipertimbangkan oleh nurani. Kamu nanti tidak lama lagi meninggal. Itu di sini ini seperti ada beban untuk mengucapkannya. Itu yang ilahiyah. Kalau yang getaran vibrasi semesta tadi pasti cul aja, mati kowe. Enteng sekali. Itu dari semesta. Keduanya sama bahwa kita adalah perantara Tuhan. Nah, kita harus sadar itu. Walaupun kita ini meditasinya bagus, ininya bagus, kalau sudah nyabdo juga terbukti itu ternyata bukan kita. Tetap dari yang Maha Kuasa. Kalau di dalam sastra Jendro nih yang mesti hati-hati, nanti kalau sudah pada tingkat 2, tingkat 2 itu diajarkan untuk membersihkan diri dengan unsur api. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa membersihkan dari unsur api, itu kita menguasai api. Nah, itu kalau kalian tahu di sastra Jendro itu ada bara api yang dijilat. Nah, dijilat itu ya, itu mulut kita atau landeping lati ya, mulut kita itu jadi landep.
Ini mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Ya. Jangan sampai cul, 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 cul. Kalau marah juga jangan sampai marah-marah terus, cul, 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 gitu. Jangan. Karena di dalam mantranya itu sendiri itu sudah kuat sekali. Aku kang jumeneng pribadi, ya pribadi ning menungso. Aku kang kuwasa ngereh sadulurku kang lungguh ing jeroning kratonku. Coba bayangin. Ini kan kuat sekali loh. Sedulurku kang lungguh ing getihku. Kita punya unsur api di dalam darah. Jemedul. Waduh, ngeratoni belegering wadahku. Kemudian dengan jilat tadi, apalagi jilatnya itu mengucapkan geni, geni, geni. Kita memiliki kekuatan itu. Saya biasanya tidak geni, tapi bersihkan, bersihkan semua suku tubuh kita sebut, bersihkan, bersihkan. Saya selalu begitu. Kalau yang geni, geni, geni itu betul-betul di mulut hati-hati. Jangan sering mengucapkan hal yang buruk, jangan mengatai orang, jangan ya sumpah dan sebagainya. Karena pasti landep. Ini orang-orang sastra Jindro ini punya sebetulnya punya bakat untuk sabdo dadi, ya. Dan itu pernah saya ngalamin, saya sabdo, oh rasuwe kue tiba, ternyata jatuh dari tangga. Betul, jatuh dari tangga. Ya saya cuman, oh gitu, enteng banget. Ya itu bagi teman-teman kita nanti yang wedaran tingkat 2 itu mesti hati-hati. Ya. Itu juga tidak perlu mengucapkan pun bisa jadi. Misalnya ada orang tidak suka sama kamu, kamu itu didoain jelek atau malah disantet gitu ya. Nah, padahal kamu ini sebetulnya sayang sama orang itu, kasihan sama orang itu, janganlah melakukan ritual dulu. Misalnya sama istri lagi berantem. Janganlah melakukan ritual itu. Karena ketika kita ritual, atau kalau ritual menyebutnya resio, bersihkan. Bukan iki geni, iki geni. Karena pasti akan kena. Saya pada beberapa persoalan, saya mengerti saya ada sesuatu yang tidak baik situasinya. Saya tidak pernah ritual api. Saya hindari terus. Karena saya ngalamin gitu. Suatu saat ya, mobil saya itu ada darah. Driver saya ngomong, ini kok ada darah, kayaknya darah ayam. Oh ya, mobil baru saya. Oh ya, oh ya udah. Saya tidak sengaja malamnya, pas malam Jumat saya melakukan ritual. Api, geni, 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 geni. Gak taunya 2 rumah dari rumah saya itu ada yang meninggal. Setelah itu saya baru tahu, mereka itu benci sama keluarga saya. Selalu memandang ini. Dulu waktu kita baru berkembang, baru berkeluarga, baru anak kecil, kita beli TV, mereka sudah ribut. Saya beli ini, mereka sudah ribut. Saya beli mobil, ada darah dilempar ke sini. Saya tidak meyakini kalau itu sebetulnya santet, tapi biarin. Ketika saya melakukan ritual, mati. Saya nggak bohong, mati. Usianya 50 berapa itu, meninggal. Jadi kita harus hati-hati sekali. Nanti teman-teman kita yang wedaran 1-2 harus bisa kontrol diri. Mulailah hidup dengan baik. Tidak perlu emosi. Rendahkan ego. Apalagi jangan berantem dengan sedulur tunggal banyu. Saudara Satirta. Saudara Satirta maksudnya kita sama-sama sudah mengicipin ilmu dari sastra Jindra walaupun tingkat 1, tingkat 2. Saudara situ. Nah, makanya nanti saya akan membuat Trisanti. Ya. Trisanti itu 3 aturan. 3 semacam 3 sesanti. Ya. Trisesanti itu yang pertama adalah bagaimana kita mengakui Tuhan dan bagaimana kita mempercayai Tuhan. Yang kedua, bagaimana Tuhan terhadap diriku, ya, manusia, dari atas Tuhan, ini manusia. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita hidup
tidak bertengkar, tidak adigang-adigung, tidak semburu dulu saenake, ya. Tidak melanggar sopan santun. Ini nanti ada aturan ini. Ada 3 tahap. 1 tahap kepada Tuhan, 1 lagi tahap antara kita dengan Tuhan, 1 lagi tahap antara kita dengan sesama kita. Itu nanti ada semacam, saya akan minta tolong nanti Mas Kasiman bikin semacam poster gitu ya. Di semua itu kita punya, Sastro Jindro punya sesanti, Tri Sesanti. Nah ini tadi adalah apa yang dilihat dari kacamata sastra Jindra. Saya menceritakan hal-hal yang sifatnya keilmuan sastra Jindra, kemudian mengenai Sabdo Dadi yang sebetulnya adalah kita ini adalah perantara Tuhan. Perantara Tuhan. Sabdo Dadi itu jika kita terjemahkan selalu dikonotasikan kutukan, sumpah, diserapahin. Padahal beda. Zaman dulu itu kakek kita misalnya, yang datang pangestune sabdonya itu bukan serapah, bukan sumpah, bukan kutukan. Oh iya le, wis esuk ndang iso mangkat ning Jakarta. Sabdonya enteng tapi untuk kebaikan. Tuh. Jadi kita cobalah Sabdo Dadi yang ada di dalam diri kita itu nanti sifatnya yang positif. Jangan nyumpai wong. Apalagi kalian sudah wejangan nanti pedaran sama Sastro Jindro ya. Itu kita harus mulai. Saya itu dimusuhi orang banyak sekali. Ada orang yang sampai melek-melek di depan mata saya itu. Saya diamin dulu. Saya diam. Saya nggak mau. Ngucap aja saya nggak mau. Karena apa? Kalau saya ngucap bahaya. Karena saya beberapa kali sudah ngalamin gitu loh. Oh, ngucap ini kok begini. Oh, kok bisa terjadi begini. Bahkan sama anak saya sendiri kadang-kadang. Kita marah gitu. Ketika marah itu reda, ucapan kita les enteng itu hati-hati. Gitu. Malah waktu les enteng ya. Jadi bukan marah, kalau kita muntap marah itu belum tentu itu nanti sabdonya jadi. Itu ketika enteng set, waduh kita kayak dinunuti. Hati-hati terhadap anak, terhadap tangga. Orang-orang yang melakukan kesalahan dalam pekerjaan misalnya jangan, supaya jangan. Ini yang sifatnya tadi masalah-masalah yang kita tinjau secara kejawen sastra juga. Dan kalau kita mencoba meninjau secara barat, fenomena yang mirip Sabdo Dadi pun ada seperti di psikologi neuroscience ya. Nah, itu disebut self-fulfilling prophecy ya. Jadi jika seseorang meyakini ucapannya, sikap dan tindakannya, ucapan itu bisa akhirnya terjadi. Nah, tapi ini analisis neuroscience. Kemudian juga secara psikologi itu dipercaya sugesti, autosugesti, apalagi diulang ya, itu juga merubah pola otak atau neuroplasticity sehingga tubuh atau lingkungan kita juga ikut terpengaruh. Jadi ada getaran ya, pola otak kita berubah ya karena adanya sugesti dan autosugesti. Ini menurut psikologi. Ada juga yang disebut placebo effect. Jadi keyakinan terhadap suatu doa misalnya, itu bisa memicu juga perubahan fisiologis yang nyata, misalnya untuk penyembuhan misalnya. Itu sebetulnya hanya placebo effect, tetapi karena mungkin penampilan kita, kemudian juga situasinya, jadi
si orang yang disembuhkan ini ada semacam rasa yang akhirnya getaran itu menjadi merubah biologisnya. Nah, itu bisa disebut penyembuhan yang dari placebo effect. Kemudian ya dari barat itu juga ada yang disebut linguistik, itu memiliki satu kekuatan yang akan menjadi realitas ya. Jadi bagaimana sebuah kata itu menjadi semacam janji ya. Ya mirip dengan sabdodadi tadi. Itu yang disebut speech X theory dari Austin ya. Jadi suatu pembicaraan atau suatu kata itu memiliki satu kekuatan yang ada pengaruhnya untuk menjadi realitas nyata. Kemudian juga ada ajaran filsafatnya Judith Butler ya, itu performativity. Jadi kata-kata yang sebetulnya justru tidak netral ya, itu juga akan menyentil kita, gitu. Membentuk satu identitas baru sehingga ada kenyataan yang muncul. Ini barat ini. Dan secara fisika dan energi yang sering kita anggap bahwa ini merupakan satu pandangan modern ya, analisis modern, itu juga ada namanya frekuensi suara, kemudian getaran ya, sematics ya, itu jadi bunyi bisa membentuk pola pada materi, misalnya pada air, pada pasir. Makanya itu mereka ya, orang-orang yang suka fisika dan energi ini juga mempercayai apa yang air yang kamu doain. Itu percaya. Karena di situ ada sesuatu kekuatan yang untuk merubah frekuensi suara dan getaran untuk sesuai dengan afirmasinya. Ya, itu termasuk kita pernah eh, membaca analisisnya tentang air ya. Itu Masaru Emoto dari Jepang ya. Itu memang kontroversial, tetapi tetap populer bahwa kata-kata positif ya, itu mempengaruhi kristal air. Jadi seandainya kalian itu dalam keadaan yang sudah mentok ya, katakanlah seorang yang sakit nggak sembuh-sembuh, misalnya anak yang sakit nggak sembuh-sembuh, cobalah bikin air, diafirmasi, mentok, perasaan mentok. Bila perlu malah sudah nggak usah ngomong apa-apa. Aku ingin bikin air untuk menyembuhkan anakku. Misalnya hanya itu aja. Nggak usah ngomong, nggak usah. Langsung kasih. Ternyata itu bisa mempengaruhi kristal air ya. Itu Masaru Emoto. Memang itu masih ditentang. Saya pernah mengalami seorang perempuan yang mana suaminya itu sudah menderita sakit yang cukup parah. Saya nggak ngomong ya, mungkin kanker katakanlah gitu. Parah katakanlah. Dia setiap kali datang ke patung Bunda Maria, dia yakinin dan berkali-kali dia datang untuk mendoakan suaminya, berkali-kali untuk mendoakan suaminya. Ketika dia tuh ngomong sama saya tuh sudah bosen. Kalau dihitung-hitung itu sudah berapa ratus kali saya datang ke Bunda Maria. Nggak ada mukjizat yang bisa menyembuhkan suamiku. Suatu saat, entah itu hari apa ya, dia mencoba ke sono, tidak berdoa. Dia hanya diam, jadi cuman apa, tunduk bersila di depan patung itu, diam, sampai nggak tahu lah, pokoknya pikirannya gerambiang kemana nggak tahu. Nah, ternyata
Justru itu ada satu kekuatan yang membantu menyembuhkan suaminya. Suaminya mulai reda. Jadi sebetulnya afirmasi pun sebetulnya juga tidak bisa kita 100% kita yakini. Jadi semua adalah dari jalur tadi. Kalau Sastro Jindro itu ya keilahian dan energi semesta. Jadi kemudian kalau kita rangkum ya antara proses dadi tadi bisa terwujud tadi itu kalau misalnya dalam dijelaskan secara tingkat keilahian ya, sabda yang lahir dari keselarasan dengan Tuhan sebetulnya. Jadi otomatis selaras dengan hukum kosmos karena Tuhan otomatis selaras dengan hukum kosmos. Maka langsung terwujud. Kemudian kalau tingkat energi semesta tadi, kata adalah getaran, ya, bila didukung niat yang tulus, batin yang jernih, seperti saya ceritain wanita yang ada di patung Bunda Maria itu, sudah tulus, batinnya jernih, sudah tidak mengucapkan apapun juga, terjadi resonansi menggugah energi yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga kejadian terbentuk. Maka saya sering menganjurkan seorang yang katakanlah pasien lah ya datang ke saya sudah jenuh sekali, saya bilang diamlah. Pokoknya kamu cuma diem, terserah pikiranmu gerambiang kemana-mana, diem, duduk, anteng. Nanti kalau sudah terasa ngalamun kemana-mana, selesai. Loh, Romo, lah saya mau pengen ini begini, nggak usah disebut. Wah, saya tuh loh, ingin mendoakan si A gini-gini, nggak usah disebut. Ini tadi, jadi kita lebih cenderung pada getaran. Tingkat psikologi manusia, nah ini ada. Jadi ucapan memengaruhi pikiran bawah sadar, ya. Kemudian pola pikiran dan tindakannya menyesuaikan. Ini terjadi di realitas sehari-hari, mengikuti arah ucapan itu. Tetapi ini bukan sabdo, beda. Jadi secara spiritual ya, itu saluran firman Tuhan atau kekuatan ilahiyah melalui manusia yang katakanlah suci, bersih. Dan kalau secara energi ya tadi ada resonansi kata sebagai vibrasi semesta, pancingan ya, sehingga ada vibrasi semesta. Kemudian secara ilmiah ya orang bisa ngomong itu apa ya, itu sugesti, bisa ngomong self fulfilling prophecy kayak tadi yang saya ceritain. Ada yang ngomong kekuatan performatif bahasa bisa. Jadi saya pikir sabdo tadi itu memang banyak sekali pendapat yang masih belum bisa menentukan apa sebetulnya. Kecuali apa yang saya jelaskan secara satu. Mudah-mudahan masih bisa sesuai dengan apa yang kita bicarakan malam ini. Jadi saya kembalikan lagi bahwa sabdo dadi dalam tradisi Jawa berarti adalah ucapan yang menjadi kenyataan. Tetapi juga ada yang menjadi kenyataannya itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau dalam jangka waktu panjang mungkin kita sebut sebagai ramalan. Ucapan itu keluar dari orang yang memiliki wahyu, katakanlah begitu. Orang yang waskita, orang yang memiliki kewenangan kosmis. Kewenangan kosmis ini bisa raja, wali, resi ya. Dalam sejarah dan babat Jawa itu ada banyak contoh-contoh mengenai raja yang sabdanya dipercaya oleh
masyarakatnya menggunakan sabdo dadi. Seperti saya kasih contoh 2 aja lah. Prabu Jayabaya yang disebut meramalkan banyak sekali mengenai Ratu Adil dan sebagainya. Dan ucapannya diyakini sebagai sabdo dadi. Dan ada Panembahan Senopati itu juga pernah berucap tentang kelanjutan Mataram. Yang kemudian betul Mataram bisa menguasai tanah Jawa. Nah, sabdo ini diyakini terwujud dalam sejarah Kesultanan Mataram. Jadi sifatnya agak panjang waktunya. Dan juga PB12 misalnya. Itu dia menuturkan bahwa dia memberikan sabda bahwa Keraton Surakarta akan tetap berdiri meskipun masa kerajaan sudah bergeser. Sehingga sampai kini jadi pusat budaya. Ini PB12. Nah, yang kita juga menekunin yaitu Sastro Jendro Ki Ageng Mangir. Kita memang tidak di Kanuragan. Jadi di Ki Ageng Mangir ini kita tidak ditemukan ilmu-ilmu kedotan, ilmu kasar dan sebagainya. Tetapi sudah memasuki ilmu halus. Jadi nanti kalau kalian sudah mulai tingkat 1, tingkat 2 menguasai, nanti mau ngambil ilmu-ilmu monggo, ada kolocokro, ada lebur seketi, ada sepi angin, ada semuanya saya sudah pernah jalanin. Nah, itu nanti selesai, kita harus masuk ke kasepuhan. Kasepuhan itu sudah mainnya dengan rasa tali-tali rasa. Kadang-kadang kita ketemu aja sudah tidak perlu ngomong. Rasa tali-tali rasa. Nah, Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini juga memiliki satu kawruh ilmu disebut Sastro Jendro ya. Nah, dia dipercaya selalu bentuk sabdanya itu adalah tentang cahaya. Makanya cahaya Mangir. Jadi beda. Kita lebih cenderung meditasinya juga meditasi cahaya. Jadi nanti kalau kalian sudah mulai memasuki kasepuhan, jangan heran kalau ada roh-roh halus mendekati kalian, nggak usah takut. Nggak usah takut, karena roh-roh halus itu ingin disempurnakan untuk pulang. Gitu. Jadi Mangir lebih banyak sabdonya tentang cahaya Mangir. Kekuatan tanah Mangir yang dipercaya masih terasa oleh masyarakat setempat. Dia membayangkan ya, cahaya itu seperti halnya kita melihat satu kolam yang bersih sekali sehingga kelihatan kerikilnya, kelihatan ganggengnya, ada ikan lewat-lewat itu. Itu dibayangkan itulah. Itu sebetulnya merupakan satu kekuatan dari Mangir. Kata Mangir sendiri ternyata juga dari itu, air yang jernih yang bisa kita lihat dalamnya. Tuh, jadi ada Sastro Jendro Ki Ageng Mangir yang nanti kita tajamkan di ajaran sastra jenderal Living. Ya untuk sekarang memang kita masih 1-2 kalau cokro, 1-2 kalau cokro, monggo. Tetapi nanti harus masuk ke sono. Jadi kita bisa tahu. Dan kita sangat akan diikuti banyak sekali roh-roh yang pengen disempurnakan, dipulangkan. Baru-baru ini saya meditasi itu juga ada templok dingin sekali kayak es, dingin sekali. Saya coba, saya tidak ingin berkomunikasi, tapi kadang-kadang dia menyebut, oh gini, saya gambaran saya tangkap, oh ini dari sini, tahu, tangkap ya. Itu dia minta, karena kita ini bercahaya, karena kita Ki Ageng Mangir, jadi bercahaya, jadi dia minta untuk mengikuti kita pulang. Ya,
Di situ nanti ada mantranya untuk dipulangkan. Kita pulangkan kamu. Tempo hari ada nenek-nenek. Sebetulnya itu ada kaitannya dengan seseorang, saya tahu. Dia juga saya pulangkan. Itu waktu wungonan kemarin. Waktu wungonan kemarin. Kan sudah tentrem lah. Ada yang sudah 4 tahun loh, masih gentayangan. Ada gitu. Ada 4 tahun masih gentayangan. Kita ini udah merupakan apa ya, dharma kita tidak hanya kepada manusia nanti, kepada semua makhluk hidup dan kepada semesta. Makanya Sastro Jendro Living Academy itu dibuka dengan bukaan kunci Purwo. Ini tidak ada di lain tempat. Bukaan kunci Purwo itu sebetulnya mempelajari tentang Linggayoni. Apa atau titik sebetulnya dari Linggayoni? Itu adalah manunggaling kawula Gusti ketika kita melakukan persetubuhan. Itu ada. Satu titik itu yang kita cari. Nah, itu kita buka gitu. Mungkin teman-teman yang sudah wedaran ya sudah merasa sudah mengikuti ya, tidak merasakan apa-apa, tetapi saya jamin tidak akan gila. Banyak orang belajar kebatinan ngeleng, gak karuan. Banyak sekali, tapi murid-murid yang nanti kita buka, sudah pernah buka, tidak usah takut. Nggak bakar ngeleng, nggak bakar edan, nggak bakar ini. Karena sudah berhubungan dengan yang Maha Kuasa. Tidak perlu dibuktikan dan tidak bisa dibuktikan. Kalau misalnya kita ngambil ilmu kebal misalnya, ya kita bacok nggak apa-apa. Tapi kalau bukaan kunci Purwo ini sifatnya guru sejati, jiwa kita. Makanya dalam hal-hal tertentu, patrap, mantra, dan sebagainya, itu menjadi nomor 2. Itu kalau ajaran mantra. Ini kita juga coba untuk apa namanya, mengerti bahwa Sabdo Dadi itu juga merupakan wahyu juga, kasekten juga gitu loh. Kemudian juga legitimasi kosmis juga ya, sehingga kata itu diyakinin berenergi ya, dan menjadi kenyataan. Jadi tadi ada contoh banyak ya, Joyoboyo, ada Sabdo Palon di akhir Majapahit ya. Sakwise Mojopahit ambruk bakal ono agama saka seberang sing nguasani. Nanging 500 tahun mengko kawruh Jawa bakal pulih maneh. Ini terjadi banyak sekali teman-teman kita dari spiritual yang menyatakan bahwa kebangkitan budaya spiritual Nusantara. Ya, jadi Sastro Jendro Living Academy pun mengadakan wedaran ini dalam arti kebangkitan budaya spiritual Nusantara nanti di Bogor. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti apa yang pernah diramalkan oleh Sabdo Palon. 500 itu kembali. 500 itu sebetulnya kapan? Mojopahit itu sebetulnya hancurnya bukan 1400. Sirno hilang kertaning bukti apa itu? Bukan. Setelah itu masih ada raja terus. Raja itu. Dugaan saya sih sekitar 1529 itu masih ada. Mojopahit itu. Ya walaupun sudah menjadi kecil ya. Berarti kalau 500 tahun kemudian itu berarti sekitar 2029. Ini menurut penafsiran saya. Ini ada lagi ya, Ki Ageng Mangir ya, itu juga pernah menyabda tanah Mangir iki bakal tetep madangi sapa wae sing nyawiji karo uripe. Maksudnya ya, tanah Mangir ini ya,
mungkin bukan tanah maksudnya. Kawruh mangir ini akan tetap menerangi siapa saja yang bisa nyawiji, bisa manunggaling kawula Gusti. Bisa nyawiji sama karo uripe, bisa menyatu dengan kehidupannya. Nah, akhirnya sampai sekarang juga dipercaya, masyarakat mempercayai apa adanya aura cahya mangir. Saya kira itu dulu, nanti saya harapkan ada sharing, jangan tanya jawab kok, karena saya juga perlu wawasan untuk belajar juga. Ini sebenarnya contoh banyak sekali nih sabdo-sabdo ini. Dari Amangkurat 2 ada, Sultan Agung Hanyokro Kusumo, ini juga pernah nyabdo. Toto Titi lan pranataning Jawa bakal lestari, ini Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Senadyan tanah Jawa kebelah-belah. Artinya walaupun tanah Jawa terbelah-belah, tetapi Toto titlan pranatan ning Jawa tetap lestari. Tatanannya itu masih tetap lestari. Ini ada Amangkurat ini juga pernah. Sifatnya memang jangka panjang ya. Kutha iki bakal dadi palungguh lan tetenger keraton anyar. Ada tempat yang bakal menjadi penanda bahwa ini keraton baru, yaitu Amangkurat, itu di Mataram. Saya kira gitu. Pakubono II ini juga pernah ngomong, ing papan anyar iki, jadi ketika pindah ke Surakarta, keraton bakal tetap ngadeg senajan ora malih dadi negara agung. Jadi dia tetap meyakini berdirinya keraton Surakarta walaupun tidak dianggap seperti Majapahit, makmur dan jaya. Tuh. Banyak sebetulnya kalau kita ini. Hamengkubuwono I pernah ngomong, keraton iki bakal dadi papan pangayomaning kawula Jawa. Yogyakarta itu merupakan, sekarang kan masih terbukti Yogyakarta menjadi pusat budaya. Keraton Yogyakarta nganti saiki dianggap omahe budaya lan perlambang identitas budaya. Banyak ya, Pakubono 12. Kemudian ya, saya kira sabdo dadi raja-raja memang lebih banyak waktu, membutuhkan jangka waktu terbuktinya. Saya kira gitu, saya mudah-mudahan semua bisa dicermati, bisa ditangkap, dan nanti saya harapkan ada tambahan wawasan-wawasan apa sebetulnya kalau menurut kalian yang saya sendiri belum menceritakan tadi, sehingga saya juga mendapatkan tambahan. Saya serahkan kepada Citranala, monggo. Baik, terima kasih Romo Tony. Jadi tadi sudah dijelaskan ya tentang apa konsep pola terjadinya sabdo dadi, lalu apa bahayanya sabdo dadi jika digunakan dengan tidak bijak. Malam ini kita diskusi santai ya, kita ngobrol santai, siapa yang ingin menambahkan, ingin bertanya, ingin sharing, monggo silakan. Nyun sewu Romo Tony, Nggih, ini Romo. Di zaman nggih. sekarang, manusia yang paling hebat yang langsung sabdo dadinya jadi, itu ada hakim. Hakim kalau ucap Anda dihukum 10 tahun, langsung masuk penjara 10 tahun. Nggak perlu tunggu lagi. Hakim tuh paling sakti. Itu Romo. Iya, nggih. Ki. Jadi Ya, itu juga jenis sabdo dadi yang iya, sifatnya titah ya, sifatnya iya, hukum. Itu sabdo iya, dadi juga gitu. iya. Tetapi Hakim. yang kita bahas sekarang ini bukan itu. Jadi kita bahas adalah kekuatan dari kata-kata. Ya. Kalau Betul. itu hukumnya sudah ada, catatannya sudah ada. Kue salah iki nyalain pasal ini pasal ini Iya, ada.
Anda segera masuk penjara, masuk Nah, langsung. langsung masuk penjara. Jadi memang ini sabdo dadi sesuai dengan sistem hukum. Iya. Boleh, berarti ada. Jadi yang di zaman modern nih, maaf, Ya, zaman modern. di zaman modern orang saktinya ya hakim. Kalau kita ucap lain belum tentu terjadi. Iya, Kalau itu hakim secara. begitu dia ucap ketok-tok, selesai. Masuk penjara langsung terbukti. Iya, Nah, tapi itu keputusan ya, beda loh di sana. ya, Sabdo dadi dengan keputusan itu beda. Ya, kalau keputusan itu pertimbangan dari tata-tata yang ada, tata nilai, hukum dan sebagainya. Itu keputusan. ya, Kalau betul. sabdo beda, sabdo bukan sabdo dadi bukan keputusan hukum. Betul. Ini kalau menurut saya, tapi ya Ah, monggo kalau memang itu dianggap sabdo dadi ya monggo gitu loh. ya hampir mirip, Romo, Ya hampir mirip. mirip, J. Iya. J. Monggo Baik, itu Romo, ada silakan. J Rahayu. Ini ada Rahayu. Dimitri, Tita. Monggo Tita. Rahayu, ini Rahayu. saya mau tanya, kalau kan saya sering dengar ya namanya dilarang pernikahan Sunda dan Jawa. Itu sebenarnya sabdo dari mana ya, Romo? Apakah emang itu hanya sekedar apa mitos atau memang itu berasal dari sebuah sabdo? Tita itu bukannya sabdo ya. Itu kan karena terjadi sejarah itu ya. Karena Oh, terjadinya itu Dyah Pitaloka yang akan dikawin sama Majapahit ya. Kemudian terjadi perang di Alas Roban kalau nggak salah ya. Itu sehingga di situ menjadi semacam permusuhan gitu oh, antara Sunda dan Jawa. Itu bukan enggak ada sabdonya itu. Yang nyabdo oh, siapa, sabdonya bunine apa, kata-katanya apa, saya belum pernah tahu. Jadi itu hanya oh, legenda. Ya. oh, Perang legenda. bubat. Perang bubat. Perang Oh, bubat. oh iya kayak gitu. Nah, Kayak gitu. itu Ya, karena itu. kejadiannya di Bubat itu Om Kanjeng. Di Trawulan, Ya, Bubat itu sekarang di sisi barat dari Kolam Segaran, sisi baratnya Kampung Trawulan. Itu ada persawahan, sampai sekarang orang di sana namakannya itu Bubat. Dari zaman dulu namanya Bubat. J. Diduga lokasinya yang paling mendekati ya di situ, di lapangan Bubat itu. Alun-alun Bubat kalau zaman Majapahit dibilangnya itu. J. Betul itu tempat pertempuran antara tentara itu dengan orangnya Dyah Pitaloka. Betul. Iya, betul. Jadi Bukannya di Alas Roban. Kawasan bukan. Tambak, Bang, itu. Kawasan Tambak. Itu kan ceritanya itu banyak banyak sumber ada, Ya, tapi tidak ada sumber primer. Semuanya itu sumber sekunder. Yang paling sekunder ya. mendekati itu yang dari apa namanya itu kalau nggak salah namanya Carita Parahyangan, itu yang dari sisi orang Sunda. Sunda, betul. Yang dari sisi orang Majapahit itu ada di Pararaton. Oh Nah, iya, di kita Pararaton. itu disebutkan bahwa Prabu Hayam Wuruk ini mau menikahi Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka, betul. Ya, kemudian terjadi salah paham. Ya, Dari pihak Sunda itu minta bahwa Dyah Pitaloka itu dianggap sebagai apa ya? Bukan persembahan. Nah, sementara iya, dari pihak Majapahit itu adalah sebagai persembahan. Nah, ya. Artinya salah seperti pahamnya ada, di situ. Nah, seperti ada yang kalah, ada yang menang, gitu. ya, jadi yang di Carita Parahyangan itu dia hanya sedikit mengulasnya, hanya dibilang ada anak seorang raja itu terlalu egonya terlalu tinggi sehingga
dia nggak mau menikah dengan orang Sunda, maunya itu hanya dengan orang Majapahit. Nah, kemudian terjadi perang, cuma disebut begitu saja. Iya. Kemudian ada berita dari Portugis ya kalau nggak salah itu Tommy Pires Ya, itu. Tommy Pires betul. Nah, Tommy Pires itu dia menyebutkan sebenarnya tidak ada permusuhan antara Sunda dengan Majapahit. Jadi waktu dia datang ke Majapahit itu ya biasa saja. Jadi orang Sunda ya yang nggak bermusuhan, tapi juga nggak bekerja sama dengan Majapahit. Jadi berdiri sendiri masing-masing. Itu sih. Kalau dari saya lihat dari pakar-pakar sejarah itu sih. Kayak gitu. Iya, jadi menjawab apa yang itu Mbak Tita pertanyakan itu tidak ada sabdonya. Ya, itu mengambil dari adanya peperangan itu antara Majapahit dengan Pasundan itu, yaitu masalah Dyah Pitaloka yang akan dibawa ke Majapahit itu. Jadi nggak ada ininya ya, Tita, tidak ada sabdonya. Ya. Namanya pewaler apa ya, Romo? Ya, gimana Mbak Tuti? Itu tadi namanya disebut wewaler apa ya? Bukan sabda tapi wewaler yang orang Jawa jangan nikah sama orang Sunda gitu. Enggak juga itu. Ya wewaler bisa. Ya, wewaler bisa. Ya, tapi sebetulnya itu juga apa ya? Semacam ungkapan yang sebetulnya tidak terlalu bijak gitu sebetulnya. Iya. Gitu. Makanya waktu itu kan di Perkerisan juga dibuat satu karya itu Mas Hardi bikin jangker ya. Kujang dan keris yang disatukan desainnya. Itu dalam arti yaitu kita ini tidak bijak kalau hanya memisahkan antara Sunda dan Majapahit. Makanya kujang dan keris. Nah, itu disatukan, bentuknya lucu ya, tapi bagus itu. Ada desain kontemporer. Kalian tanya apa kalau yang itu termasuk sabdo atau apa ya? Kalau istilahnya penguasa, kalau wiosan ke Pati atau ke mana gitu, nanti apa namanya lengser gitu. Oh enggak, itu kepercayaan ya. Itu kepercayaan. Ya, kalau sabdo itu sifatnya ada yang menyabdo. Sifatnya itu ada orangnya yang membuat sabdo itu. Kalau itu sifatnya apa ya, semacam wewaler itu juga dari masyarakat aja. Iya. Baik, Romo Tony, terima kasih. Pak Tatang, terima kasih penjelasannya. Mas Tatang, tadi penjelasannya, terima kasih. Rahayu. Rahayu, Romo. Melu nimbrung ki. Mas Januri, monggo. Pripun nih? Semarang pripun? Semarang sumuk niki. Oh nggih, sumuk. Nggih. Nggih menyikapi utawa menggarisbawahi nggih ngandeli, istilahnya ngandeli tulisan tentang sabdo dadi. Nah, sabdo dadi dengan wewaler niku beda. Betul. Kalau wewaler itu pesan dari para sepuh kang supaya agar tidak dilanggar. Nah, kalau sabdo itu adalah ucapan atau ketetapan. Ucapan atau ketetapan bisa bisa menjadikan sebuah bencana, juga bisa menjadikan sebuah keberuntungan. Nah, terus saya teringat peristiwa sebelum di era di zaman kolonial. Ya, Eyang itu pernah bersabda. Jadi di dalam Nun Sewu
di dalam keyakinan saya itu mengatakan rinegem sagegem dadi, dadine tanpa dituduh ucapira dudu ucap pribadi, ucape kang maha suci dene manungsa mung kinarya lantaran maligi. Bahasa Indonesianya, apa yang digenggam, segenggam pun jadi. Nah, jadinya karena ucapannya bukan ucap pribadi seperti yang disampaikan Romo tadi. Manusia itu hanya lantaran. Sebagai lantaran dari kehendaknya. Nah, sinejo teko cinipto dadi. Nah, disengaja dan diciptakan lalu terjadilah kan seperti itu. Nah, pada saat itu eyang itu dawuh mengko Indonesia kaya dene cita-citaning Bung Karno dadi mercusuare dunia. Tapi ada 4 sarana yang harus dilalui. Nanti ajaran-ajaran leluhur itu akan mendapatkan tempat yang layak, disebut nopo dulang mas. Dulang itu tempat, emas itu baik, akan memiliki emas yang tempat yang baik. Muncullah pada waktu itu apa sidang apa rapat di Kedu Magelang dan Banyumas, muncullah HPK. Nah, mendapat tempat kan. Nah, lalu yang kedua itu beliau bersabda sing angka loro ngalami kedongkele watu gilang. Kedongkele watu gilang. Pengertiannya kedongkele watu gilang itu adalah gilang gumilangnya kahanan. Jadi kalau manusia masih tertutupi oleh watu gilang atau gilang gumilangnya kahanan, nah yang terjadi nopo jajal? Sumpah jabatan kitab neng dhuwure kepala gak ono artinya kan? Ya, tetap korupsi. Nah, ngoten lho. Nah, nanti itu kedongkele watu gilang. Lalu yang ketiga, tekone ngedap-ngedapi, ilange ngedap-ngedapi. Nah, coba sekarang kita perhatikan, kita resapi. Segala kejadian kan datangnya begitu heboh. Ilangnya ya begitu heboh, wis plung kan suarane. Betul. Nah, lalu yang ketiga, entah nanti kapan saya juga nggak ngerti, bahwa nanti di tanah Jawa juga pernah saya menerima kabar dari teman dari Bali, Bante, itu waktu saat semedi itu beliau ini mengatakan nanti di Pulau Jawa akan muncul candi baru maksudnya, bukan candi peninggalan. Ya. Ini bangunan baru. Nah, itu pun juga disabdakan dengan eyang. Nanti akan muncul candi di tanah Jawa. Candi buatan baru, bukan candi lama. Itu sebagai penanda. Sebagai penanda kiblatnya ajaran leluhur. Nah, jadi ada beberapa yang sudah terwujud. Tinggal ini candi ini nang ndi aku yang buka ngerti. Nah, di dalam perjalanan itu pun juga membuktikan sabda-sabda yang napa niku niki sedikit cerita nggih Pak, anu Kanjeng Rama nggih, sedikit cerita autobiografi dari eyang saya. Bisa muncul sabda jati. Pernah muridnya itu menghadapi masalah dagang sapi rong gerbong kobong kabeh sapine. Bingung cari utangan. Nah, pada waktu itu ditagih karo BRI. Terus yang itu bersabda, lawang kuwi bukaan. Jadi pintu rumah itu suruh buka. Di situ ada koper ternyata. Terus eyang pesen, engko 2 tahun ya sanggup balekke. Nggih. Engko ya balekno nang kono kuwi aku nyilih. Itu katanya, aku ki nyilih. 2 tahun kewenaan ya. Jadi duit sak koper itu dinggo kulaan, dinggo nutup BRI iki wis cukup turah. Lah kok kenaan 2 tahun gak dibalekke, ya balik dhewe wong barang nyilih kok. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut itu cara memperolehnya seperti apa aku ya bingung. Tapi ada satu hal yang pernah disampaikan ke saya. Seperti yang Romo Tony sebutkan itu daya keilahian. Nah, itulah yang namanya doyo gaib. Daya gaib. Daya kekuatan gaib itu tidak terlihat.
Nggih, murni sumber saka Kang Maha Suci. Nah, nggih. ini menungso Nah, lantaran maligi, ya ngeten. Nah, nggih. Niku sopo? sebetulnya saya tuh ada diagramnya, saya lupa. Gambarnya tuh ada. Itu di Sastra Jindra ya, itu di Sastra Jindra itu yang namanya eh, Suksmo Kawedar, Suksmo Nggih. Sejati dan sebagainya itu ada semua. Gitu. Jadi napa sing diceritakan Mas Januri itu tadi merupakan satu ramalan ya. Artinya pengertian sabdo dadi yang sekarang ini kan beda. Pengertian artinya orang-orang sekarang itu memandangnya sabdo dadi itu instan akan jadi. Gitu. Oh iya. Nah, kalau ramalan itu seperti yang tadi Joyoboyo, kemudian Pakubuwono dan sebagainya itu sebetulnya sabdo dadi dalam arti ya bentuk Jangka panjang. ramalan jangka panjang dan sebagainya. Jangka panjang. Itu leres. Dan yang Iya. kedua, memang apa yang diterangkan sama Mas Januri ini merupakan pelajaran sebetulnya. Ini sebetulnya merupakan ajaran juga gitu loh. Cuman memang ini ajaran yang sifatnya moral kehidupan kita, kehidupan manusia ya. Nah, Iya. kalau nanti kalian semua ikut Sastra Jindra Living Academy, nggak ada cerita-cerita yang muluk-muluk gitu, nggak ada. Adanya semua sistematik. Ini gini loh, Ki urip kudu ngene gitu. Jadi dalam terima kasih Mas Januri memberikan satu keterangan yang cukup baik tentang penambahan wawasan gitu. Yang cukup baik tentang ya kakeknya dan sebagainya. Gitu. Saya kira itu merupakan satu pelajaran yang bisa dijabarkan kepada anak cucu generasi baru. Monggo, yang lainnya siapa ini? Mungkin Mas Rianto mungkin. Atau Mas Riki, tadi ada Mas Riki saya lihat. Mas Riki Hartono. Ini dari Solo dia. Mas Riki, monggo, silahkan. Ya, selamat malam semuanya. Rahayu Romo. Rahayu. Ya, kalau ini tadi saya coba rangkum dalam suatu kerangka berpikir. Ini awalnya dimulai dari kekuatan manunggaling Kaulo en Gusti, di mana di situ sebelumnya terjadi koneksitas antara sukmo sejati dan kekuatan di atasnya ataupun high energi. Ya, entitas tertinggi. Ya. Nah, hal ini didapat dari meditasi dan laku, Romo. Betul. Karena saya melihat ajaran Sastra Jindra di sini berpusat dari meditasi dan laku. Tanpa meditasi dan laku ini lumpuh. Bisa kemana-mana dan nggak bisa dikembangkan untuk apapun. Nah, dari situ dengan adanya meditasi dan laku itu bisa dikembangkan sehingga baru bisa dipakai sebagai lantaran. Kalau saya cuma intinya seperti itu gitu, Romo. Terima kasih. Iya, leres itu leres. Jadi banyak teman-teman kita ini memang yang meditasi, cuman ya itu tadi laku juga kurang ya. Kayak misalnya katakanlah Sunan Kalijogo itu jagonya kungkum gitu. Itu jagonya kungkum ada itu di di serat apa itu ada. Jagonya kungkum misalnya. Itu kita ini meditasi itu ya meditasi. Tidak melakukan satu ngelakoni. Kemudian juga metodenya tidak menguasai. Padahal kalau di Mangir itu ada yang namanya Hanggayuh tinar bukaning triwikromo. Ini kata-kata triwikromo ini. Nah ini sudah dipraktekkan juga sama ketua SLA itu Dr. Bambang itu sudah praktekkan sekali ini. Triwikromo itu wah hasilnya nggak umum. Ya. Hanggayuh tinar bukaning triwikromo ya. Ingsun sumarah ngeratoni
ngeratoni suksma sumilar jagat kawedar itu. Nah, ini mangir nih. Sebetulnya ini dari awal sudah saya kasih. Dari awal sudah saya kasih tentang mangir ini. Nah, ini kalau mau diprakteknya benar-benar itu nemuin bener kok itu yang apa yang disebut tadi apa manunggalnya roh suci kita dengan entitas tertinggi. Nah, di situ nanti kita jagat kawedar. Kita bisa ngelihat ini apa. Oh, ini terjadinya apa. Ya, gitu. Misalnya kita meditasi, kita mendapatkan visual begini, oh gini. Jadi meditasi itu sebetulnya juga ya, Mas Riki ya, itu banyak sekali yang diharapkan. Ada untuk penyembuhan, untuk menghilangkan stres ya, healer ya. Ada pula juga untuk meningkatkan spiritualitas ya, sehingga naik lagi kesadaran ya, naik lagi. Ada juga yang cuma untuk refreshing ya. Makanya kalau di dalam Sastra Jendro itu nanti ada yang namanya Sastra Jendro, itu ada cara meditasinya, yaitu Triwikromo. Nah, kalau nanti kita semua sudah bisa yang namanya Triwikromo itu sifatnya ke dalam, Riki. Jadi memperhatikan semua yang ada di dalam, mencari guru sejati kita, itu Triwikromo. Beda lagi dengan nanti kalau sudah masuk di mangir itu nanti jagat kawedar gitu. Bukan tidak mungkin nanti teman-teman dari SLA nanti itu bisa ngelamar ke, oh sesok presiden iki. Bisa nanti. Gitu loh. Kalau mau, ya, kira-kira begitu. Saya kira terima kasih nih Pak Riki sudah masukin ke masalah apa namanya meditasi dan laku tadi. Itu penting sekali. Gitu. Saya sendiri meditasi tambahin laku. Meditasi saya setiap setiap jam 12 malam. Bayangin itu. Kita sudah ngantuk. Kalau kita tidur takut kebacutan bablas. Rampung kira-kira jam 2, jam 3. Kita tidur sebentar sudah bangun. Ya, istri sudah harus kita bantu istri. Ya. Itu ternyata laku juga itu. Saya pikir-pikir, kalau saya tuh ngalamin begitu 1 bulan itu ternyata HB saya turun. Makanya saya genjot makanan yang bagus. Saya kira gitu, Mas Riki. Terima kasih masukannya. Monggo, sinten yang bisa ini lagi. Dari Alvan tuh mungkin. Oh, ada ini siapa nih? Ya, oh, Mas Harno, monggo Mas. Mas Harno dulu. Ya, monggo. Monggo Mas Harno. Ya. Rahayu Ramadhani. Rahayu Mas Harno, monggo. Topiknya menarik ini tentang Sabdo Dadi ini. Terkait dari masa-masa kerajaan-kerajaan termasuk dari kisah-kisah peradaban dulu itu kan ada 4 kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Itu kasta Brahmana itu memiliki tingkatan tertinggi yang paling dihormati oleh para raja. Karena para raja sekalipun paling takut sama para Brahmana, para resi, betul. para pandita, karena takut sama kutukannya. Oh iya, sama resi ya, ya betul. Ya, para resi, para begawan, walaupun Pak Raja sekalipun, dia memberi hormat. Kedudukan dari suatu kerajaan Pak Bagawan, Pak Resi itu dijadikan sebagai penasehat agung dan sangat ditakuti akan ucapannya, tapi sangat diharapkan dari sebuah berkahnya karena mereka tahu arti sabda pandita ini.
ucapannya memiliki kekuatan energi untuk menggerakkan alam semesta, untuk mendukung, dan saat itu juga bisa terjadi tergantung dari level energi dan kekuatannya dari sabda dadi ini. Itu yang pertama ya, dari Uren Romo yang tak catat itu. Terus terkait sabdo dadi sebagai bentuk dari doa ya, penyembuhan terkait dari efek placebo itu emang benar itu. Placebo, betul. Saya pun ini di depan saya pun saya bikin air di botol kaca. Tadi pagi sampai sore aku tak jemur, tak kasih tulisan mantra, tak ambil ini tak videoin juga bisa. Nah itu setiap hari tak minum. Malam tak isi lagi, besok pagi bangun tidur tak minum lagi. Intinya saya membuat air suci pemberkatan untuk diri saya senantiasa sehat, kuat, selamat, segar, bugar, lancar rezekinya. Itu saya sabdakan di air. Karena air kan ibaratnya molekul yang mudah diserap oleh sel-sel tubuh kita hingga partikel yang paling kecil. Nah, saya belajar dulu sama karena membaca bukunya Eyang Sosrokartono itu disebut penyembuhan dengan air. Itu Sosro itu menyebutnya airnya itu dengan sebutan Tirto Baskoro. Tirto Baskoro, betul. Air yang dijemur di sinar matahari. Kemudian beberapa tahun saat ini baru booming watermoon, air bulan. Iya. Air dari bulan. Ya itu Pak Hernowo, itu Tirto Baskoro itu saya membaca tulisannya Eyang Sumodiningrat. Itu ternyata bukan matahari loh Pak, bukan matahari. Jadi kita membuat air itu diembunkan, jangan sampai matahari terbit. Sebelum matahari terbit langsung diambil. Di bawah matahari langsung diambil. Itu untuk Tirto Baskoro. Itu manjurnya itu sampai dalam tulisannya yang Sumodiningrat itu kalau ada orang yang sudah antara mati dan hidup ya, itu dicuci muka sama dimumin itu kalau memang dia hidup, tapi kalau mati gitu. Makanya kan ada kan orang yang koma sudah lama gitu tuh dibikinkan Tirto Baskoro, cuman kok Tirto Baskoronya lain Mas Hernowo dengan matahari ya? Diberkati sama matahari Romo, dengan dikasih karena matahari kan memancarkan energi foton-foton itu. Kalau itu rembulan, rembulan. Kalau malam baru cahaya bulan gitu, cahaya bulan, watermoon gitu. Tapi emang ternyata benar itu Romo, air yang diberkati Tirto Baskoro itu benar. Orang yang susah mati aja tak kasih itu langsung meninggal. Betul. Oh saya juga memprakteknya ya. betul. Melunturkan semua ilmu ajian. Oh betul. Orang itu dulu memiliki entah apa, bahkan sampai kurus kering, kadang mulutnya itu sampai bau busuk, itu nggak bisa mati-mati. Aku sengaja coba minumin ini Mbak. Walaupun saya nggak ngomong loh, bilang air doa ya, kita lillahi ta'ala ya Mbak. Kita lillahi ta'ala, kita ikhlas, manusianya bisa berusaha. Ya siapa tahu kalau emang sembuh ya sembuh, kalau emang jalannya harus seperti ini ya ikhlas. Ternyata diminumin siang yuk 2-3 jam tahu-tahu meninggal Romo. Iya memang betul. Betul. Udah bisa meninggal karena niat dari air yang tak berkati, tak isi energi itu untuk melebur, menetralisir energi-energi negatif, energi kekuatan, semua ilmu ajian semuanya kembali ke asalnya. Nah, terus terkait ini ya, air yang diberi doa tadi, emang benar penelitian Dr. Masaru Emoto itu. Ya, Masaru Emoto, betul. Air itu ternyata memiliki kesadaran. Ketika air diberi kata cinta, diberi kata terima kasih, betul. Semuanya di Google itu, air, kristal air yang diberi kata cinta, terima kasih, apapun itu membentuk kristal-kristal air yang berbeda.
Air memiliki kesadaran karena air itu yahayu, memiliki energi yang maha hidup kan. Nah, biasanya saya menggunakan air sebagai media penyembuhan, media untuk menetralisir kalau kurang sehat yang mandi pakai air garam, tak bacain doa niat ingsun atus banyu suci kanggo ngedusi sak dulurku papat 5 pancer jabang bayine ini mancur cahyane ngapa gitu. Puji syukur ya sehat gitu, enak tidurnya, pules malamnya gitu. Nah, terkait tadi sabdo dadi itu disamakan dengan putusan hakim, sepertinya ya nggak cocok gitu, nggak cocok, nggak ininya beda. Kalau putusan hakim kan sesuai dengan hukum, itu pun juga putusannya 15 tahun ternyata dikasihnya cuma 8 tahun, 7 tahun, karena kadang hakimnya bisa disuap dan putusannya ketika diberi putusan 8 tahun ternyata pun juga nggak full tahanan itu menjalani 8 tahun karena setiap tahun ternyata ada remisi setiap tanggal 17 Agustus sehingga nggak relevan. Udah gitu ada yang diputus bersalah sampai saat ini juga masih belum di penjara gitu. Jadi putusan hakim pun tidak bisa disamakan dengan sabdo dadi karena sabdo dadi itu adalah sabda untuk memberikan perintah kepada alam semesta bagaimana alam semesta mendukung, itu yang disebut mestakung, bagaimana alam semesta memberikan dukungan kepada kita. Contohnya saat kekeringan kita berdoa untuk meminta hujan supaya hujan itu memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup. Nah, itu mungkin bisa disebut sabda. Ketika kita memberikan doa, sabda yang baik-baik, tak sumpai yo nang kowe dadi anak wong yang baik, anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, itu sabda dalam bentuk positif. Tapi kalau sabda dalam bentuk negatif ya kita nyumpai orang gitu, maki-maki orang gitu. Nah, ini aja. Terima kasih untuk semuanya. Rahayu. Terima kasih Mas Dernowo. Hakim Sekar di sini mah jadi sabdo duit. Iya betul. Iya gitulah ya. Makanya memang tadi saya tertarik dengan apa yang dijelaskan sama Mas Dernowo, termasuk masalah placebo, kemudian masalahnya yang cukup kontroversial itu si Masaru Emoto ya. Itu menarik sekali ya, termasuk Tirto Baskoro itu menarik. Jadi kita tambah wawasan. Jadi mudah-mudahan malam ini ada banyak masukan-masukan yang bisa kita ambil yang bagus ya. Mungkin ini Alvan tadi, Mas Alvan, silakan Mas Alvan. Tuh, setuju. Ya, promo rahayu bosku. Rahayu. Sabdo dadi aku mau berbicara tentang literatur karena aku sih pemahamannya mungkin agak sedikit secara sosial atau paradigma secara sosial. Pertama mungkin sabda itu kan bukan hanya sebuah kata, tapi memang rangkaian sebuah huruf yang kemudian dituliskan dalam upaya untuk bagaimana diterjemahkan secara orang yang nanti akan dibaca. Semisal kata-kata motivasi yang kemudian itu menjadi alat perangkap untuk bagaimana kita menerjemahkan dan meyakinkan tentang konsep pemaknaan dari sabda. Karena memang bahasa itu kalau kita tekan secara energi, penyampaian secara bisa dikatakan energi leluhur pun akan menjumpai itu semua. Artinya tingkat keyakinan atas kata itu bisa dibuktikan tidak gitu. Bisa dengan catatan adalah bagaimana kita meyakini bahwa kata A ini bisa menyembuhkan kita. Tapi kalau disirkulasikan hologram itu maksudnya dalam kata bahasa itu adalah di mana manusia benar-benar membutuhkan kata tersebut dalam artian semisal
terjadinya di wilayah itu ada seseorang yang sakit, lalu kemudian tidak bisa menyembuhkan, dan salah sawijinya seseorang itu kemudian ditunjuk untuk bagaimana menyembuhkan, maka terjadilah. Karena konteks tersebut pun pernah saya alami sekali dalam seumur hidup, dan itu menjadi beban moral, karena memang konteks di mana penunjukan itu tidak semerta-merta karena status sosial, tapi memang begitu saja gitu. Van, coba contoh kecilnya itu, Fatihain air ini, kakek saya lagi sakit gitu. Wah, saya tidak bisa. Nah, di saat itu kenapa saya tanyakan kepada orang sekeliling, kenapa nggak pada orang lain atau tabib atau orang yang lebih sepuh lagi gitu. Mereka sudah melakukan itu katanya, ya kan. Nah, seketika terjadi di Majalengka pada saat itu aku lagi KKN, dan dia membawa satu botol air yang belum dibuka. Saya meyakini bahwa air ini adalah narasi ucapan yang saya sampaikan melalui saya, ya kan. Pada saat itu memastikan bahwa apa yang saya ucapkan itu adalah ridho ilahi atau perjanjian energi yang saya yakini pada saat itu benar-benar seyakin-yakinnya. Dengan gelombang yang sama, dengan energi yang sama, dengan getaran yang sama, pada akhirnya itu semua terjadi. Dan 2 hari kemudian itu diinformasikan bahwa orang itu mengatakan bahwa kakeknya udah sembuh, bisa berjalan dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, secara sosial mungkin saya secara pribadi ya jelas gitu kan, beban moral ada, karena saya tidak mau mendisklaimer bahwa itu adalah sebuah ungkapan meyakini bahwa, karena kalau secara sosial mungkin orang beranggapan bahwa Alvan bisa menyembuhkan gitu, padahal teori prakteknya adalah saya pada saat itu dengan getaran yang sama, dengan energi yang sama, mungkin pada saat itu ada kosmik yang jatuh tertabrak dalam semesta, sehingga semesta menghampiri kata-kata itu sampai di 7 langit, dan pada akhirnya terjadilah itu. Itu dalam literasi sosial saya yang terjadi pada saat itu mengenai sabda dadi gitu kan. Nah, untuk berbicara literasinya adalah konteks keyakinan dari kata, menurut aku, ngapunten bukan menggurui, hanya sharing bahwa perkataan sama dengan doa, saya agak sedikit kurang sepaham dengan hal itu, karena menurut aku doa adalah perkataan. Doa itu berarti sesuatu hal yang sudah dibentuk dengan kata-kata yang diungkapkan secara lisan, meyakini, menjamu, meridoi, atau hal-hal yang memang tersubstansi oleh semesta. Sehingga keyakinan itu apakah kita akan luntur atau tidak, maka hasilnya akan luntur atau tidak, sebenarnya kan kayak gitu. Namun biasanya kalau dalam literasi sosial, karena konteks jurnalistik itu adalah dalam konteksnya adalah penulisan, siapapun orang yang menulis dalam tulisannya, yang setelah dia bersabda, maka dia ungkapkan dengan sebuah kata-kata, maka ketika dibaca oleh seluruh orang, maka di situ akan menciptakan suatu akses yang bisa dikatakan satu gerakan yang sama, sehingga orang meyakini tentang kata tersebut. Contoh, ketika orang meyakini bahwa kata-kata kun fayakun, semisal kalau kata orang Islam, kalau getaran itu sama dan itu bisa menjadikan alat utama atas dasar keyakinan dan sadar betul-betul atas dirinya terhadap semesta, bahwa saya meletakkan energi saya atas semesta itu, lalu kemudian terjadi, maka itu akan terjadi sebetulnya. Nah, konteks terjadinya itu kan biasanya kan tidak bisa secara empiris waktu ya. Hari ini diucapkan besok jadi, atau besok diungkapkan besok laginya jadi, kan tidak juga. Tapi kita bisa menguatkan itu tidak gitu untuk jadi satu presisi yang sama gitu, sehingga ketika getaran getaran atau ungkapan yang sama dan meyakini itu bisa terjadi, maka saya rasa itu bisa terjadi. Karena konteks dalam literasi di wilayah penulisan dalam bentuk contoh modernnya itu adalah motivasi, maka orang akan termotivasi. Kayak contoh tadi Romo motivasi di Romo itu ketika posisinya saya bermeditasi, lalu kemudian ada laku yang dilakukan,
dengan kontinuitas. Nah, kontinuitas ini adalah bagian dari sabda yang diyakini oleh Romo pada saat itu, lalu kemudian terjadi, ya kan? Nah, pengakuan itu terjadi atau tidak bila mana posisinya biasanya kalau secara sosial itu hasil biasanya kan. Hasilnya apa? Saya lebih tenang, saya lebih pakem, atau saya lebih kalem gitu ya kan, untuk menjalani aktivitas atau lebih santai gitu. Nah, saya rasa itu adalah bagian dari rangkaian sabda yang dibangun oleh seseorang atau Romo yang tadi bilang bahwa itu bisa menjadi maklumat utama untuk bagaimana itu bisa terjadi secara energi yang bersamaan dan ketekunan yang tentunya itu menjadi dorongan utama. Karena ada juga sebuah kasus cerita yang memang seseorang nggak mungkin kalau bukan seorang atlet dia melompati pagar 3 meter gitu ya kan, karena dia meyakini bahwa itu Ya, tapi terjadi. ini gini, sebentar. Jadi melibatkan keyakinan ini yang menjadi pertanyaan satu. Ya. Kemudian tinjauan dari sastra ya, memang dalam karya Jawa klasik itu sabdo itu juga termasuk serat, babat, kakawin ya, dan sebagainya. Tetapi yang namanya ucapan sing kelakon ya, itu tidak bisa diterjemahkan seperti apa yang tadi diuraikan seperti keyakinan dan sebagainya. Kalau di dalam mangir nanti saya bisa tes ya. Kembang kantil itu akan saya tiup di depanmu, mana yang rantas, mana yang masih utuh. Kalau yang masih utuh berarti kamu punya keyakinan. Itu nanti tidak perlu dikasih patrap, tidak perlu. Kalau misalnya kamu memang, saya tanya, kamu yakin kebal misalnya gitu, saya cuman kantil itu saya tiup. Ya. Nanti kalau patah semua, saya nggak berani. Tapi kalau masih ada satu gitu, saya bacok kamu nggak apa-apa. Nah, ini keyakinan itu susah. Jadi kita jangan ngomong keyakinan dulu. Jadi kita ceritain sabdo dadi tadi adalah proses-prosesnya. Jangan menyatakan bahwa kita tuh punya keyakinan gini ini tidak bisa. Ya. Itu menurut saya. Nah ini jadi dalam karya klasik Jawa saya setuju. Serat itu juga sudah disebut sabdo. Ya, itu. Jadi, cuman ini sabdo dadi ini adalah ucapan sing kelakon. Nah, jadi ucapan yang bukan cuma lambang. Nah, ini satu hal yang saya menemukan istilah ya. Ucapan yang bukan cuma lambang, nanging uga energi sing bisa nyipta. Jadi kita bisa mencipta, ya. Itu dasarnya tidak perlu kita bicara tentang keyakinan karena saya nyabda orang ya. Itu pleng nggak ada keyakinan apa-apa, tapi kenyataannya 2 hari kemudian dia patah kaki, jatuh. Tuh. Tapi buktinya masih ada, gitu loh. Jadi justru sabdo dadi itu kita itu seperti kosong. Ini yang saya alamin ya. Kita tuh kosong, sabdo keluar, dadi. Tuh. Ini prosesnya begitu. Kalau kita muntap marah, ini marah-marah tuh, ini. Itu bukan, itu tetap karakter aja, marah, enggak, lain. Sabdo dadi beda, Pan, ya. Jadi sabdo dadi itu sifatnya lebih, kalau memang itu energi ilahi seperti yang saya bilang tadi, itu sifatnya memang dari atas, yaitu suksmo kawekas kalau dalam sastra Jindro. Suksmo kawekas, kalau yang namanya dari energi semesta, itu yang disebut tadi. Tuh. Ada dua sudut aja cukup, nggak perlu kita ngomong keyakinan, nggak perlu apa jiwa kita harus begini, enggak. Yang penting kita sering melakukan triwikromo. Itu untuk melatih suksmo sejati kita itu bisa lebih bersih gitu loh. Alur ininya itu lebih bersih. Saya kira terima kasih Alvan tadi lebih cenderung kepada masalah sosial ya, komunikasi sastra dan sebagainya ya. Sastra pun di babat tanah Jawi itu
ada tertulis juga gitu loh, seperti Panembahan Senopati nalika nandangi wahyu lan kekuasaan, sabdanya cuma satu nyata ya. Aku lan turunku bakal ngasto negari Jawa. Itu sabda dari Panembahan Senopati. Itu di babat Tanah Jawi. Ya. Jadi kalau kita tadi mengaitkan tentang keyakinan dan sebagainya, kemudian menyembuhkan dan sebagainya, itu mas teori-teori aja. Jadi teori apa ya? Saya bilang kognitif lah ini. Kognitif masih. Tidak ngalamin dewi. Kognitif. Nah, ini dalam sastra saya akuin. Betul. Secara apa ya? Secara ilmu komunikasi itu betul apa yang diutarakan sama Irfan. Ya, jadi Babat Tanah Jawi ada, kemudian ada lagi kok banyak kok tentang Panembahan Senopati, kemudian tentang itu yang ada di Serat Darmo Gandul itu apa ya lupa saya. Sakwise Mojopahit ambruk, agama sebrang bakal nguasani ya Darmo Gandul ini ya. Nanging 500 tahun mengko kawruh Jawa bakal bali maneh. Tadi sudah pernah tak ceritain. Itu diceritakan dalam ceritanya Sabdo Palon. Nah, ini sebetulnya juga bukan Ronggo Warsito, tapi juga ada ini dari Raja Jayabaya ya, Jayabaya, Prabu Jayabaya itu juga pernah ngomong. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Ronggo Warsito ya. Bakal ono zaman edan, wong becik bakal rekoso, sing ala bakal mulya. Nah, tapi kalau Ronggo Warsito beda ininya, polanya ya. Jadi ini semuanya itu ada secara sastra ada gitu. Jadi betul si Alvan tadi menceritakan tinjauannya dari tulisan sastra di Kakawin Arjuna Wiwaha aja juga ada. Ya. Kakawin Arjuna Wiwaha itu termasuk apa ya? Nah itu tadi hukum kosmis. Nah kita harus mengkaitkan dengan hukum kosmis. Itu ada Kakawin Arjuna, kemudian ada di dalam susastra itu banyak sebetulnya dalam susastra ya. Dan saya memang menunjukkan ini tidak secara analisis, tetapi contoh-contoh yang ada di dalam buku-buku yang ada, referensi yang ada ya. Kalau analisis itu kita harus betul-betul mengerti, betul-betul kita tahu, betul-betul kita ngalamin, itu analisis ya. Kalau kita mencoba untuk menjelaskan ini lebih bagus dari referensi dulu. Saya nggak berani untuk menyatakan yang sifatnya analisis. Itu Van, jadi saya kira ya monggo kalau memang mau memberikan masukan monggo silahkan. Ya, siap izin Roma. Yang aku maksud mengenai keyakinan itu adalah sebuah kesadaran yang dilapisi dengan benar betul gitu ya kan, bukan keyakinan tentang keagamaan atau apa, tapi lebih kepada konsepsi diri bahwa itu adalah energi semesta yang mendorong kita yakin, sebenarnya itu poinnya. Dan betul bahwa konsepsi yang Romo sampaikan itu, ngapunten, bukan membantah, tapi lebih kepada izin menyampaikan bahwa substansi itu kan sebenarnya kan permukaan kata yang memang lebih mendominasi gitu ya kan, esensi itu. Karena pada hakikat substansinya memang artinya ketika orang menyatakan bahwa Alvan bisa menyembuhkan, kayaknya tidak elok bagi saya pribadi gitu ya kan. Cuman pada saat itu kan meyakini itu dalam arti sebuah gerakan atau energi yang pada saat itu mungkin semesta mendukung. Kalau biasa kita sebutkan itu ya semesta agung, yang mungkin pada saat itu semesta mendukung atas keyakinan saya tentang harapan itu gitu ya kan. Karena terlepas dari manusia dengan secara sadar atau tidak sadar terkait relevansinya tentang manusia yang penuh dosa apa segala macam, tapi konsepsi energi
saya meyakini bahwa itu semua wujud sadar dari manusia atas hakikat yang diberikan oleh semesta lalu kemudian terjadi. Maka saya pun tidak bisa mendisklaimer bahwa saya ahli penyembuhan gitu kan. Karena saya pun disclaimer bahwa itu sebagai beban moral. Tapi kalaupun itu sebagai gift atau amanat, saya pun tidak mengetahui hal itu. Tapi yang jelas, setiap orang bisa meyakinkan atas hal itu untuk bagaimana terdistribusi kata yang disampaikan bukan hanya tekstual, tapi esensi dan substansi yang dibangun dari sebuah kata sehingga menjadi sabda dadi. Itu yang aku maksud. Nyuwun sewu Romo. Ya, Makasih. betul. Oke, jadi saya menangnya itu diri kita yang lebih kuat. Padahal kalau saya itu, ini beda ya, terserah Alvan mau terima saya apa enggak. Kalau saya bahwa Tuhan itu selalu menggunakan perantara. Gitu. Jadi saya tidak ada punya keyakinan sama sekali. Kata yakin saya hilangkan. Karena apa? Karena kita ini hanyalah perantara. Gitu. Bahkan kita bisa tahu, wah ini yakin saya ini ada energi semesta yang melalui saya, gini-gini, enggak. Jadi beda, kebalikan. Kalau pendapat itu tadi kan sifatnya dari diri kita meyakini sesuatu, ya kan? Kalau saya tidak, ada sesuatu yang membuat kita tuh sebagai perantara. Saya kira gitu ya. Mungkin ya nggak tahu ini perbedaan ini siapa yang dianggap benar, saya nggak tahu. Karena pengalaman saya selalu begitu. Gitu. Misalnya seperti kemarin ada orang yang saya mandiin itu pakai garamnya teh Eka itu juga kaget saya gitu. Lah saya juga nggak mendoakan. Terus saya pernah nyumpahin, saya pernah katakanlah melakukan satu ritual yang membuat orang itu korban meninggal, pernah. Tapi saya nggak pernah mendoakan, saya tidak punya keyakinan, gitu loh. Saya melakukan apa sesuatu. Misalnya kalau kita ngomong tentang babat alas perkerisan misalnya, babat alas perkerisan tuh ngeri saya. Di mana-mana dicegat sama orang-orang yang tidak suka terhadap apa yang saya proklamasikan, keris kamardikan. Ya. Mereka kan hidup dengan tentram, aman untuk menipu orang. Keris proses. Itu dia tutup supaya saya tidak berbicara itu. Supaya saya tidak ini. Itu saya taruhan nyawa gitu. Dan itu kenyataan itu. Ketika saya melakukan ritual, banyak yang gugur. Dan saya tidak minta itu, saya cuma melakukan ritual itu untuk keyakinan diri saya. Aduh ini saya sudah melaksanakan, ternyata kok musuh saya banyak gini-gini. Enggak masalah saya ngomong musuh, tidak. Saya ritual untuk kebersihan diri saya. Semoga saya melestarikan keris dengan jujur, dengan lurus. Nah ternyata gugur juga beberapa provokator. Jadi kembali pertanyaan gitu loh. Kita ini perantara ya, saya bilang. Kalau kita memang sudah megang wahyu, kita perantara. Terjadinya sesuatu bukan karena kita sama sekali. Bukan karena pikiran kita sama sekali. Saya waktu itu pernah marah terus kemudian tenang saya. Tenang. Tiba-tiba saya teriak, kamu nanti jatuh kamu. Lihat aja. Ini tidak ada perasaan sama sekali dan tidak ada keyakinan omongan itu akan berhasil. Jadi memang itu tadi, kalau saya bilang ada kekuatan dari atas. Tuhan selalu menggunakan perantara. Kita makan buah, itu juga dari pohon. Kita makan padi, itu dari tanaman dan sebagainya. Tidak ada yang namanya buah ada di meja langsung ada. Ya. Ini kira-kira begitu. Mungkin yang lainnya ada yang mau sharing lagi? Romo. Ji, monggo. Ya, Romo. Mungkin saya tidak akan untuk yang pembicaraan antara Romo dengan Pak Hervan, tapi saya ingin kembali sedikit dengan Pak Hernowo tadi. Oh, Saya iya. betul-betul terbuka pikiran saya ketika Pak Hernowo tadi menganalogikan resi. Resi
itu karena dia itu kastanya kasta Brahmana, dia itu sangat ditakuti oleh raja maupun dari kasta-kasta lainnya karena takut sabdanya itu, omongannya itu betul-betul terjadi, gitu loh. Jadi Iya, kalau kita melihat Resi ini kan dia sebagai kasta Brahmana itu kan selalu bergelut dengan laku dan meditasi, Romo. betul. Jadi intinya kembali ke sana lagi. Resi ini kan sehari-harinya kan bertapa dia. Kalau kita lihat di Bagawan Parasurama yang itu apa ceritanya Rama dan Sinta itu. Bagawan Iya, Parasurama itu sakti sekali itu. Begitu dia muncul di kerajaan manapun semua pada sujud semua dan minta pangestu semua gitu loh. Jadi dari apa yang diceritakan Pak Hernomo tadi jelas menggambarkan bahwa memang laku dan meditasi itu merupakan pusat yang terkait dari apa yang koneksitas antara Sukmo Jati Sabdo dengan Dadi, ya, Sukmo Jati dengan higher energy yang di atasnya. Atau betul. kalau di dalam apa pelajaran ini apa namanya Sastra Jendro ini disebut sebagai Triwikromo. Kalau saya lihat kan seperti itu. Betul. Kembalinya ke sana lagi, biar bagaimanapun laku dan meditasi itu kalau menurut saya adalah inti dan yang paling utama. Karena dari situ bisa dikembangkan kemana-mana. Orang bisa melihat, orang bisa mendengar, ngerti sadurunge winara kan begitu kalau saya lihat dari pembelajaran yang selama ini saya ikuti di Sastra Jendro. Begitu Betul. Romo. Ya. Betul. Memang Resi itu lakunya kuat. Mau nggak mau, lakunya kuat. Bahkan resi-resi zaman dulu itu lak-lakan lidah ini. Lidah ini kan ada talinya nih, Pak Riki. Itu dicegana, dipotong. Supaya apa? Supaya lidah bisa ke belakang. Supaya bisa neken sini. Makanya kalau orang meditasi suruh neken ke atas, ya, itu kan hanya lidah biasa. Nah, kalau resi itu selalu namanya apa ya lupa saya. Ada cegananya, cegana itu disayat ini sedikit-sedikit, nanti disembuhkan lagi pakai mentega. Sayat itu sampai ini lepas. Masuk ke belakang lak-lakan belakang sendiri itu. Nekennya itu di situ. Karena dengan neken di situ meditasinya itu akan ada itu tadi. Ubun-ubun kita ini seperti terbuka. Cakra ini. Energi kosmiknya bisa masuk. Ya, energi kosmiknya bisa masuk. Resi memang hebat. Jadi kita nggak bisa menyepelekan apa yang disebut resi. Kemudian juga dia juga pernah nadi cedana. Nadi cedana itu nadi kita potong. Tapi nggak putus. Anehnya di situ. Nadi cedana. Kemudian ini tadi ya lupa ini namanya apa itu dipotong gitu. Makanya di dalam penggambaran si itu apa patung-patung yang lidahnya panjang itu sebetulnya menggambarkan itu, menggambarkan kesaktian dari lidah yang sudah dikikis itu apa. Kalau kita kan nggak sampai ke situ meditasi. Dewi Kali. Dewi Kali ya itu kan lidahnya melet. Gitu. Itu sebetulnya nggambarin itu. Benar saya bilang. Resi itu tetap berbeda dengan orang-orang biasa. Lakunya, kemudian bertapanya, kemudian kalau kita ini pembersihan air udah ya, asa suci air. Pembersihan unsur api kita ada di Sastra Jendro. Pageni ya acaranya itu tingkat 2. Kemudian angin ada ya itu, angin itu ada. Kemudian yang terakhir itu bumi
bumi itu resi-resi itu melakukan lakunya itu tentang bumi. Bahkan terakhirnya itu dipendem kayak orang mati. Dipendem di tanah, di bumi. Kayak orang mati. Itu yang sudah paling berat itu. Paling berat. Ya, teknisnya saya nggak ngerti. Jadi penyucian itu ada 4 unsur semua bersih. Nah, disitulah kita baru bisa merasakan. Karena gini, kita ini paling mudah itu tidak triwikromo, cuman dwikromo. Menyatukan perasaan dengan fisik, ya, dengan rogo. Tapi yang namanya pikiran itu paling sulit untuk menyatu. Jadi untuk triwikromo itu sulitnya di situ. Pikiran kita yang nggak bisa jalan. Sementara melayang kemana aja pikiran itu. Nah, makanya dibantu dengan laku tadi. Misalnya dengan kungkum, misalnya dengan itu, dengan puasa. Terima kasih Pak Riki masukannya. Mungkin yang lain lagi, monggo. Nyun sewu Romo, saya mohon izin live karena ini malam kan Cikoi terakhir. Oh ya, betul. Ya, sebentar lagi saya mau ada ritual penutupan pintu neraka. Ya, mengantar pulang saudara-saudara itu. Ya. Mereka malam ini harus pulang udah. Ya. Jadi nanti tepat jam 00 pintu ditutup. Jadi saya Betul, mohon izin live dulu karena persiapan untuk ritual ya, acara betul. malam ini ya. Nanti kita ketemu besok lagi ya, Romo. Iya, besok ketemu. Sore kan jam 4 kan, Romo. Sore ya. Iya, sore. Baik, Romo. Permisi. Rahayu. Iya, rahayu. Betul. Ini jitkue terakhir ya. Iya, hari terakhir. Ya, hari terakhirnya jitkue, jadi semua pintu ditutup lagi karena arwah-arwah sudah kita kasih makan. Iya, udah pulang. Bertepatan juga Hari Raya Kristi Gaba Budi Satwa. Ya, betul. Ya, terpaksa saya harus ritual. Iya, Mohon bagus maaf, ini. Romo. Ini hari bagus. Ya. Nanti tanggal 27 Romo Narso. Ya. 27 itu kalau nggak salah hari Sabtu Pahing ya. Sabtu Pahing itu jadi malam Sabtu Pahingnya atau Jumat malam ya. Ya. Kita semua tokoh-tokoh spiritual saja ngesum. Mudah-mudahan pada bisa. Ya. Itu termasuk senior-senior kita lah ya. Termasuk Romo Narso. Semoga bisa Jumat malam itu ritual tentang ya sama itu sialnya kan jitkue itu. Jitkue itu ya. Betul. Ya betul sama sejujurnya, hampir sama dengan Jawa. Makanya itu dibersihkan. Ini kan masih Maulud. Maulud betul. Iya, bisa kalau lebih bagus kita adakan sedekah bumi. Iya. Biasa Maulud sedekah bumi sama ruatan. Betul. Ya. Tapi ya karena kondisi saya sekarang begini nggak adakan ruatan. Dulu umat saya kumpul ruatan. Mesti cari 7 mata air. 7 sumber mata air betul. Iya. Makanya campur ada bunga segala. Ya. Bunga. Nanti kalau jadi, ya, kalau para senior nanti mau saya undang, baik. Kita zoom tanggal 26. Ya. Mudah-mudahan. Jadi pembicaraannya lebih ke arah kasepuan ya. Oke. Permisi Romo, Rahayu. Rahayu, Romo Narso. Besok saya ke sono. Ya, Romo Narso ini aktivis dari dulu. Dia adalah orang hukum ya. Seorang pelancong bertemu dengan seorang penyihir yang bernama Xianlang, di mana si penyihir tersebut memiliki Iya. Monggo, siapa lagi nih yang mau
sharing atau kita selesaikan sekarang. Kita tutup. Tutup aja ya, Pak. Ya, kita tutup deh. Nggak ada lagi yang siapa ini. Ya. Ada Mas Kasiman barangkali. Ah, ini ada Mas Rohmani nih. Ayo, ngopo, Mas? Ayo monggo, sharing Mas. Mas Rohmani, monggo, sharing Mas. Nggak ada ya, udah ya. Wes tutupan deh, sih. Ya, tutup ya. Ya. Oke, terima kasih tadi yang udah pada sharing ya. Ada Mas Tatang, ada Mbak Tita, Mbak Tuti, ada Mas Hirnowo, Mas Alvan. Dan terima kasih semua partisipan yang hadir. Semoga diskusi malam ini tentang Sabdo Dadi menjadi inspirasi baru, menjadi pemahaman baru bagi kita semua. Webinar saya tutup, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, terima Ayo, kasih, Rahayu. terima kasih. Terima kasih.